Halo adik-adik sekalian, ya ketemu kembali dengan Bang Dewe. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan KSN 2020 di kemampuan lanjut. Kalau kemarin nomor 1, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini ya kata sebagian orang termasuk kategori soal yang amat jahat, ya jahat sekali. Nah, sekarang kita buktikan seberapa jahatkah soal nomor 2. Oke, ini sudah saya buat ya untuk menyingkat waktu karena memang soalnya cukup panjang. Jadi saya buat aja langsung jawabannya ya. Saya akan menerangkan detail dari awal sampai akhir. Oke. Ini soalnya misalkan ada P bilangan prima. Jadi P itu mewakili bilangan prima. Oke. Sehingga terdapat pasangan bilangan asli M sama N. Jadi M sama N adalah bilangan asli. Oke, syaratnya N-nya lebih besar dari 1 ya, yang memenuhi ya Mn kuadrat tambah MnP tambah M tambah N dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapa banyakkah bilangan prima yang bisa kita dapatkan dari pasangan M dan N bilangan asli. Oke, nah sekarang kalau dari rumus ini kita dekatkan yang koefisiennya sama. Coba yang sebelah kiri untuk yang berkoefisien P prima, yang sebelah kanan untuk yang N. Ternyata kalian akan mendapatkan komposisi yang hampir sama, yang sama. Oke ya, hanya beda tanda saja. Yuk, yang sebelah kiri ternyata setelah kalian kalian kumpulkan semua yang ada koefisien P-nya diperoleh Mn kurang N kurang N tambah 1. Nah, sebelah kanan yang koefisiennya N juga sama, Mn kurang N kurang N ya, ditambah 1 tapi bertanda minus. Sudah paham ya? Berarti sudah anak-anak, ini dia kurang ini kemudian ditambah dengan ini kurang tadi ya, ditambah dengan 2020 ya, dikurang N, maaf ya ini ya, ditambah dengan 2020 dikurang N. Nah, yang ini yang sama ini kalian dekatkan, pindahkan ke ruas kiri, otomatis tandanya positif. Nah, Mn kurang N kurang N tambah 1 otomatis menjadi P tambah N. Nah, kalau kalian perhatikan dengan teliti, Mn dikurang N tambah 1 ini bisa kalian grouping menjadi N kurang 1 dikali N kurang 1 dikali P tambah N sama dengan 2020 dikurang N. Nah, kita trik ya, kita buat trik. Soal olimpiade atau KSN itu memang harus penuh trik. Rumus saja nggak cukup. Oke, itulah pembeda antara soal yang olimpiade dengan bukan olimpiade. Yang butuh kerja keras ya. Oke, nah 2020 itu kan 2019 ditambah 1. Nah, berarti 2019 dikurang dalam kurung N kurang 1. Yang kita kejar kan N kurang 1-nya. Agar N kurang 1 di kiri dan di kanan itu ada. Oke, nah sekarang kalau N kurang ini semua kalian bagi dengan N kurang 1, diperolehlah persamaan ini. Ini persamaannya P tambah N dikali N kurang 1. Di sini ada 1. Ya, ada 1. Kenapa ada 1? Karena N kurang 1 per N kurang 1 kan 1. Nah, satunya kalian pindahkan ke kiri. Baru N kurang 1-nya kalian kalikan dengan semua komponen di ruas kiri, maka jadilah seperti ini. Nah, biar gampang, yaitu M kurang 1 saya misalkan A dan N kurang 1 saya misalkan B. Jadi ini jadi B, ini jadi A. Berarti N-nya B ditambah 1. Oke. Kita membuat 2020 menjadi 2019 ada alasannya. Kenapa? Karena 2019 itu faktornya nggak banyak. Kalau saya bilangkan 2019 itu bilangan yang hampir prima gitu ya. Karena faktornya cuma ada 4 ya. 1 dengan 2019, 3 dengan 673. Oke, sekarang kita uji ya. Yang pertama 1 dengan 2019. Berarti A-nya 1. Oke, berarti A-nya 1. Sudah ini 1 ya. A-nya 1, berarti 2019 dikurang 1, 2018. Nah, berarti ini menjadi P ditambah B ditambah 1 kali B sama dengan 2018. Ya, oke. Nah, 2018 faktornya juga nggak banyak. Ini faktornya 1 dengan 2018 dan
2 dengan 1009. Oke, tes pertama kita uji ya, kalau ini caranya gampang ya, kalau kalian ambil B-nya 1, maka P-nya 1 tambah 1 2, berarti langsung aja yang kanan dikurang ini tambah 1, berarti 2018 ditambah 2018 dikurang 2. Oke, 2018 dikurang 2, 2016. Oke, sama yang sebelah kiri juga ditambah 1, 3, berarti 1009 dikurang 3, 1006. Nah ternyata P-nya 2016 dan P-nya 1006 udah pasti bukan prima. Karena bilangan prima di atas 2 itu mustahil genap, semuanya pasti ganjil. Berarti untuk pasangan 1 dan 2019 kalian tidak mendapatkan bilangan prima. Oke, berarti ini terakhir 3 dengan 73. Masukkan 3, hanya 3. Kalau hanya 3 berarti ini menjadi 673. Nah, 673 langsung ya. 673 dikurang dengan 1, 672. Maka inilah hasilnya. P tambah B tambah 1 dikali B sama dengan 672. Ingat, 672 diperoleh dari 673 dikurang 1 karena hanya 3. Oke. Nah, 672 itu faktornya adalah 2 pangkat 5 dikali 3 kali 7. Dan dari sini kalian bisa menguraikan semua perkalian yang menghasilkan 672. Apa dia berarti? Ini aja 2 kali ini ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari sini kalian akan mendapatkan langsung berapa P-nya. Ingat, yang sebelah kiri langsung kalian tambah 1, berarti 336 dikurang ini ditambah 1, 3. Maka 336 dikurang 3, 333 ya. Ini pasti bukan prima ya, bukan prima. Kemudian 224 dikurang ditambah 1, 4. Berapa ini? 220, jelas bukan prima. Kemudian 168 dikurang 5, 163. Dan 163 itu pasti bilangan prima. Kok tahu? Ngeceknya gampang ya. Pertama, ditambahkan aja 1 tambah 6 tambah 3 itu 10. 10 tidak bisa dibagi 3. Jadi kalau digitnya dibagi 3 nggak bisa, berarti bilangan itu tidak bisa dibagi 3. Terus tengok 2 digit terakhirnya. 2 digit terakhirnya tidak bisa dibagi dengan 4. Nah kesimpulannya 163 ini adalah bilangan prima. Atau boleh tes dengan dibagi 7 atau 9, ternyata nggak bisa. Berarti 163 adalah sah bilangan prima. Oke? Berarti kalian mendapatkan satu pasangan yang menghasilkan bilangan prima. Next. Ya, kemudian 112 dikurang 7. Berapa ini? 105. Semua bilangan yang ekornya 5 pasti bisa dibagi 5 dan pasti bukan 5. Pasti bukan prima ya. Semua bilangan ya, baik puluhan, ratusan, sudah yang ekornya 5, satuannya 5 pasti bisa dibagi 5 dan pasti bukan bilangan prima. Oke? Bukan. Nih 84 dikurang 9, 75, ekornya 5 bukan prima. 56 dikurang 13 ya. 56 kurang 13 berapa? 43. 43 adalah bilangan prima. Yes, 43 adalah bilangan prima. Kemudian ini lanjut, 48 dikurang 15 berapa? 48 kurang 15. 48 kurang 15. 33 betul ya? 15 ya. 15 cocok? Pas ya? Dan 33 pasti bukan prima. Sudah? Kemudian ini 42 dikurang 17 berapa? 42 dikurang 17 berapa? 42 kurang 17 adalah 25, betul ya? 25 juga bukan bilangan prima. Kemudian ini 21 ya ditambah 1, 32 dikurang 22 10 pasti bukan prima. 28 kurang 25 3 pasti prima. Oke, ternyata kita mendapatkan 3 pasangan bilangan prima. Maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya M,N yang menghasilkan bilangan prima adalah anak-anak apa dia? Berarti ingat ini semua diperoleh ketika A-nya 3.
Ya, ketika A-nya 3, apa A? M kurang 1. Berarti M kurang 1 sama dengan 3. Berapa M-nya? 4. Ya, berarti 4, berapa? Ya, 4, ini dia. Ini ada apa? Ini B ya. Ini B. Ingat apa B? N kurang 1. N kurang 1 sama dengan 4. Oke, berarti berapa N-nya? N-nya sama dengan 5. 4,5 anak-anak. Kemudian 4, berapa? 4, ini ya 4,4 ya, 4,5 sudah. Kemudian 4, berapa nih? 13 ya, 4,13. Kemudian apalagi anak? Dan terakhir adalah 4,25. Maka totalnya anak, pasangan M, N yang menghasilkan bilangan prima ada 3 pasang. Maka banyaknya bilangan prima yang dihasilkan dari persamaan ini adalah ada 3 bilangan prima. Ya, ada 3 bilangan prima. Nah, ternyata soal olimpiade atau KSN butuh analisis yang tajam setajam silet. Kalian nggak bisa hanya rumusnya apa bang, nggak bisa. Ya butuh kerja keras. Ya ingat anak-anak, soal olimpiade adalah untuk ukuran negara kita, termasuk soal yang di level SMA adalah yang paling sulit. Jadi butuh kerja keras. Kalian nggak boleh menutup diri, tanya sama yang bisa, ya, dan kemudian selalu ngotot. Ya, oke anak-anak. Sampai ketemu kembali di pembahasan KSN berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Ya, salam Jos.